ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Jemaah salat zuhur yang insyaallah dirahmati Allah, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan sholat zuhur pada siang hari ini. Tanpa nikmat yang diberikan oleh Allah, jangankan sholat zuhur, maka bangun pada pagi hari pun kita tidak akan dapatkan. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau pada yaumil akhir nanti. Amin. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit bercerita tentang kisah inspiratif seorang nenek tua tunanetra, tapi beliau adalah penghafal Al-Quran. Beliau sering kali dipanggil dengan Mbah Jum atau Mbok Jum. Beliau adalah tunanetra, penghafal Al-Quran, dan berprofesi sebagai penjual tempe. Beliau selalu berjualan bersama anaknya. Beliau selalu berpesan pada anaknya, "Wahai anakku, berapa pendapatan kita pada hari ini?" Anaknya menjawab, 350.000. "Kalau begitu, sisakan uang untukku 50.000 saja. Yang 300-nya kembalikan kepada Allah melalui infak masjid." Seringkali seperti itu. Bahkan suatu ketika pendapatannya mencapai 500.000. Terulang kembali, sisakan untukku 50.000, lalu sisanya kembalikan kepada Allah melalui infak masjid. Setelah berjualan tempe, beliau tidak hanya bermalas-malasan, tapi juga melakukan tugasnya sebagai seorang ibu, memasak dan lain-lain. Selain itu, beliau juga sebagai tukang urut atau tukang pijat. Beliau tidak pernah mematok harga, dan pun beliau tidak pernah mengambil 1% pun dari penghasilan pijatnya. 100% beliau kembalikan kepada Allah melalui infak masjid. Jadi beliau sangat berhati-hati dalam mengambil haknya. Beliau selalu berpesan kepada anaknya bahwa apa yang kita miliki hari ini bukanlah milik kita saja, tetapi juga milik Allah dan umat muslim. Beliau selalu meyakini bahwa beliau tidak bisa menyembuhkan, tetapi jika orang yang diurut atau yang dipijat itu sembuh, maka yang menyembuhkan adalah Allah. Itulah alasan beliau selalu mengembalikan penghasilan 100%-nya dari hasil pijit atau urutnya kepada Allah melalui infak masjid. Jamaah salat zuhur yang insyaallah dirahmati Allah, dari sedikit kisah ini bisa kita petik sebuah pesan, yaitu jangan pernah kita rakus dalam memiliki harta dunia. Harta dunia ini hanya sementara. Harta dunia ini bukan milik kita. Harta dunia ini hanya titipan. Tetapi yang sering terjadi, manusia sering terlena. Manusia sering kali terbawa arus. Yang dikejar hanya harta dunia, harta dunia, harta dunia. Dia melupakan bahwa kita hidup hanya untuk mampir,
Kalau kata orang Jawa, adewe urip gur mampir ngombe. Adewe mampir ning donya gur lumpuk-lumpuk dinggo akhirat. Maka dari itu, marilah kita senantiasa mengingat bahwa kehidupan akhir lebih penting daripada kehidupan dunia. Sebagai seorang manusia mempunyai sifat rakus adalah hal yang sering terjadi, bukan hanya dari kalangan masyarakat, tetapi juga dari kalangan pemimpin. Akhir-akhir ini banyak sekali kasus korupsi terkuak di Indonesia. Banyak sekali kerugian yang terjadi. Bahkan mereka yang mengkorupsi tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa pekeo dan sebagainya. Mereka mengenakan pakaian KPK dengan tersenyum. Artinya apa? Hati mereka sudah hitam karena dunia. Hati mereka sudah dibekukan oleh dunia. Mereka tidak berpikir bahwa kerugian yang diterima oleh Indonesia akan bisa dibalas di akhirat. Jadi marilah kita sebagai umat muslim yang melakukan sholat, yang berzakat, yang berpuasa, selalu mengingat akan akhirat. Jadi hidup kita tidak terbebani oleh dunia. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.